untuk menerima ketetapan. Ketapan ayo dong simak kami dan kalian mau mengerti. Oke, kami dari kelompok 5 akan memperlihatkan hasil observasi kami mengenai efektivitas program bantuan pangan pemerintah. Tanpa tunggu berlama-lama, Yeay! Kecamatan Cikesik merupakan wilayah agraris yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini terlihat dari adanya berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus peluang yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan secara berkelanjutan. Mengapa sih di Kecamatan Cikesik ini walaupun sudah terkenal dengan perkebunannya yang luas, lahannya yang hijau, tetapi masih banyak tantangan yang perlu kita benahi dan perlu kita perbaiki mengenai ketahanan pangan. Tantangan yang pertama, irigasinya tidak optimal sehingga menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia dan teknologi karena mereka berada di daerah terpencil sehingga mendapatkan susah sinyal, juga mereka tidak mengetahui cara mengolah pangan dengan baik versi modernnya gitu. Yang ketiga yaitu indeks ketahanan pangannya. Mereka tidak tahu berapa jumlah dan porsi yang harus mereka makan dan yang harus mereka terima sehingga bisa memperbaiki stunting. Dan yang keempat yaitu perlindungan pangan. Karena mereka di daerah terpencil sehingga mereka hanya menggunakan seperti pupuk dari kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran hewan lainnya. Yang seharusnya di era modern sekarang mereka sudah mulai menggunakan pupuk organik dari online yang dijual online dan pupuk cairan lainnya yang bisa memudahkan panennya lebih subur, tanamannya lebih bagus gitu. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima yaitu Green Start. Mereka belum diarahkan oleh pemerintah secara langsung untuk mulai menanam tanaman sendiri di pekarangan rumah sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pasokan pangan dari pasar dan lainnya. Jadi mereka bisa menanamnya sendiri di pekarangan rumah. Tantangan dan peluang ketahanan pangan di Kecamatan Cikesik. Tantangan utama di Kecamatan Cikesik terletak pada aspek produksi dan sistem pendukung pertanian. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah belum optimalnya sistem irigasi yang menyebabkan distribusi air tidak merata dan berdampak pada fluktuasi hasil produksi pertanian. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan, di mana petani masih cenderung menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh relatif rendah. Di sisi lain, kerentanan terhadap perubahan iklim turut memperbesar risiko ketidakstabilan produksi pangan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian yang membuka peluang terjadinya alih fungsi lahan dan berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan di masa depan. Dari aspek konsumsi, rendahnya diversifikasi pangan dan pemanfaatan sumber pangan lokal menunjukkan bahwa masyarakat belum mengoptimalkan pola konsumsi yang beragam dan bergizi. Hal ini berdampak pada kualitas gizi masyarakat yang masih rendah, yang tercermin dari tingginya kerentanan pangan di wilayah Pandeglang secara umum. Di balik berbagai tantangan tersebut, Kecamatan Cikesik memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Potensi lahan pertanian yang masih luas menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi pangan melalui intensifikasi serta penerapan teknologi pertanian yang lebih modern. Selain itu, adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan pekarangan dan diversifikasi pangan lokal membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Pengembangan sektor agribisnis dan usaha mikro berbasis hasil pertanian juga menjadi peluang signifikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dengan pengolahan hasil pertanian yang lebih baik, petani tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan. Lebih lanjut, dukungan kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan
dan perlindungan lahan pertanian memberikan peluang untuk memperkuat sistem pangan lokal selama implementasinya dilakukan secara konsisten dan efektif. Selain itu, diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal seperti jagung dan umbi-umbian dapat menjadi strategi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Efektivitas bantuan pangan pemerintah di Kecamatan Cikesik dapat kita analisis melalui 3 pilar ketahanan pangan. Oke, yang pertama itu ada ketersediaan pangan. Nah, bantuan pangan pemerintah itu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memperoleh bahan makan pokok seperti beras dan juga bahan dasar lainnya. Terutama ketika mereka sedang hasil panennya sedang turun dan juga bahan pangannya tuh sedang naik. Namun hal ini tuh belum maksimal karena tuan yang didapatnya itu belum maksimal karena hanya didapatkan dalam waktu tertentu saja. Yang kedua ada akses dan stabilitas pangan. Nah, di sisi akses ini bantuan ini tuh sudah membantu masyarakat dalam perekonomiannya sehingga masyarakat tersebut tuh tidak membeli bahan pokok dengan uang mereka sendiri. Tetapi masih ada masalah ketika proses pendataan. Masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan tetapi mereka tidak terdata dan sampai saat ini belum mendapatkan bantuan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan pangan. Nah, dalam pemanfaatan pangan ini bantuan pemerintah ini sudah membantu masyarakat dalam kebutuhan makanan sehari-hari. Namun bantuan ini itu belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi pada masyarakat di Kecamatan Cikesik tersebut. Ketahanan pangan di Kecamatan Cikesik sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Yang pertama, ada dari segi ekonomi. Beberapa petani di Kecamatan Cikesik masih memiliki penghasilan yang rendah. Akibatnya, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama untuk membeli makanan yang bergizi. Nah, yang kedua, ada dari segi teknologi. Para petani di sana masih memiliki dan menggunakan alat dan cara yang sederhana, yang mana akibatnya hasil produksi pangan itu terbatas dan kurang maksimal. Tiga, ada dari segi sosial. Pengetahuan masyarakat mengenai pola makanan sehat masih terbatas. Akibatnya, mereka kurang mengonsumsi makanan yang beragam. Lalu yang keempat, ada dari segi budaya. Sebagian masyarakat masih mengonsumsi jenis makanan pokok yang sama di setiap harinya. Dan mereka kurang bisa memanfaatkan makanan pokok yang beragam. Lalu yang kelima ada dari segi politik, yang mana dukungan kebijakan lahan pertanian dari pemerintah masih belum maksimal. Lalu yang keenam ada dari segi hukum. Aturan kebijakan tentang pembangunan lahan pertanian masih kurang optimal. Akibatnya banyak alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan penduduk. Lalu yang terakhir ada dari segi fisik atau lingkungan, yang mana kondisi saluran air masih banyak yang belum merata atau masih banyak yang kondisinya kurang baik, sehingga itu mengakibatkan hasil panen seringkali bermasalah. Itu tadi berbagai macam aspek yang ada di Kecamatan Cikesik. Diharapkan solusi yang diterapkan dapat berjalan bersamaan dan secara menyeluruh. Permisi Ibu, selamat siang. Saya izin bertanya Ibu terkait bantuan pangan pemerintah di sini itu apakah sudah merata dan juga tepat sasaran belum ya? Sejauh ini belum sepenuhnya merata karena terdapat kendala pada akses daerah pelosok dan data yang belum sepenuhnya diperbarui. Maksud dari data itu apa ya Bu? Apa masih ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan itu? Betul, masih ada warga miskin yang belum dapat dan juga warga yang sudah pindah dan kondisi yang membaik belum dikeluarkan dari data tersebut. Oh, masih ada yang begitu ya Bu. Untuk harapan kedepannya terkait bantuan ini gimana ya Bu? Harapan saya sih petugas lebih rajin lagi cek ke lapangan untuk cek kondisi warga agar bantuan bisa tepat sasaran.
Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan tanggapan ini. Semoga bantuan pemerintah ini semakin merata ya Bu buat ke depan. Ya, amin. Ini Cikesik teh dina segi pamarataan teh teu optimal. Dina segi MBG nepi ka irigasi oge nembe aya. MBGG di dieu mah kakar aya. Upami anu stunting di desa ieu seueur teu? Di desa ieu teh posisinya nembe diaku pilih. Jadi tata data mana anak anu stunting mana anu teu na. Soalnya di dieu teh bantuan di pemerintah teh jarang. Geningan di dieu teh desa anu pelosok. Jadi bantuan di pemerintah teh hese. Solusi untuk meminimalisir efektivitas bantuan pangan dari pemerintah, yang pertama ada program padi 90-90 yang dimana kita tidak hanya mengandalkan tanah saja untuk media tanam padi, tapi kita juga bisa menggunakan vertikultur yang bertingkat ke atas, juga kita juga bisa menanam padi secara hidroponik. Nah, yang kedua yaitu kita membuat penyuluhan atau seminar mengenai teknologi, contohnya seperti aplikasi cek bansos, agar masyarakat tahu kapan mereka menerima bantuan dan kapan mereka terdata sebagai penerima bantuan di pusat pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Dan Cikesik banyak petani. Cakep! Petaninya berbelas kasih. Cakep! Cukup sekian video kali ini. Kami ucapkan Terima kasih. Saya Andika Prasetya. Saya Putri Pera. Saya Nurul Fauzi. Saya Risma Dewi Suryati. Saya Rizky Arianda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa ya, bentak-bentak.